ilmu bagi adik-adik kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Ibu Erni Ariyanti Sitorus SHMKM, merupakan anak kedua, putri pertama dari Bapak Haji Harun Musa Sitorus Kadinomi yang akrab kita sapa dengan Bapak Haji Buyung, dan juga merupakan adik kandung dari Bapak Bupati Labuhan Batu Utara. Kemudian yang sama kita hormati hadir bersama kita mendampingi yaitu Ketua ASPG Kabupaten Labuhan Batu Utara yang juga merupakan Ketua Bintang Partai Golkar Kecamatan Puloledong yang juga merupakan putra asli Kecamatan Puloledong, ada Bung Rimbang Bertua Sitorus. Tepuk tangan yang meriah. Ini asli lahir dari Kecamatan Puloledong. Kemudian sama kami hormati tentunya Kepala Sekolah SMA swasta di Panjaitan, kemudian dari Kecamatan Puloledong, kemudian dari pemerintahan desa dan kecamatan yang hadir, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami banggakan, para generasi calon penerus dari yang di hadapan kamu semua, generasi penerus bangsa yang tentunya kita nobatkan sebagai peserta pada waspa yang dibawa oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Ibu Erni Sitorus SHMKM. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang seiman, kita sempurnakan dengan selawat dan salam kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita mengharapkan kapan ini hari kemudian kelak nanti, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan manfaatnya di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, peserta wasbang yang kami muliakan, acara diawali dengan doa bersama yang diimami oleh dipimpin oleh anak kami Yuda dari kelas 12. Kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hanna wa manna irhamna wa sallimna fid dunya wal akhirah innaka antas sami'ud du'a ya fattah ya alim ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum irhamna wa sallimna fid dunya wal akhirah innaka antas sami'ud du'a. Rabbana hab lana min dzurriyyatina qurrata waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin para peserta wasbang, baru saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga apa yang kita mintakan, apa yang kita mohonkan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya mari sama kita dengarkan sambutan sekaligus ucapan selamat datang dari Bapak Kepala Sekolah SMA Swasta DI Penjahitan yang terhormat Bapak Yahya Panamenangin, kami persilakan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita. Puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita beberapa dewan guru beserta siswa hadir di lapangan kita yang sederhana ini. Satu tujuan kita yaitu menyambut salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, yaitu Ibu Erni Arianti SHMKM. Hormat kami kepada Ibu, juga kepada saudara kami Ketua AMP Nagura, saudara berdua, Sekjen AMPG, saudara Lian Panjaitan, yang kami hormati juga Bapak Ahmad Kualoledo, dalam hal ini diwakili oleh Sekam Bapak Dora Kualoledo yang kami hormati, dan seluruh yang hadir, yang datang ke tempat kami ini. Mohon maaf saya tidak kenal semuanya, karena mungkin sebagian besar ini baru pertama kali jumpa. Ibu Erni Arianti yang kami hormati, satu kebanggaan Bu ya buat kami. Sungguh bangga sekali kami Ibu datang ke tempat kami ini, karena yang pertama, ada acara demikian itu tidak pernah ada di sekolah kami. Itu sudah tahu kita bahwasanya di mana-mana dibuat di sekolah negeri Bu. Nah, saya tidak bermimpi apa-apa, tapi seorang anggota dewan provinsi mau datang ke tempat kami ini satu kebanggaan yang luar biasa bagi kami. Ibu seorang wanita yang tangguh, seorang wanita yang tangguh. Kenapa yang tangguh? Saya bilang, saya bolak-balik Tanjung Ledo ke Nokan, kadang lewat Air Hitam, kadang lewat Tanjung Balai. Ibu sudah rasakan Bu tadinya. Iya, ini luar biasa. Nah, oleh sebab itu Ibu, kami mengharapkan sekali buat anak-anak kami saat ini, materi Ibu kalau boleh jangan cepat kali menyampaikannya, nanti anak-anak kita nggak mengerti. Ini sangat dimanfaatkan oleh anak-anak kami. Kenapa demikian? Kalau kita lihat saat ini sekolah-sekolah ataupun pendidikan dalam keadaan yang tidak baik. Dari media sosial, berita-berita, kita tahu bahwasanya banyak sekali yang terjadi, hal-hal yang tidak diharapkan. Sebab itu Ibu, materi wawasan kebangsaan yang sudah secara nasional ini sangat perlu kami diberikan kepada anak-anak kami. Buat anak-anak kami, jangan sia-siakan hari ini. Mungkin kesibukan daripada Ibu ini tidak lama, 1 jam ada Bu, 1 jam lebih kurang. Saya percaya kalau anak-anak kami tanya mau lebihnya atau kurangnya, pasti maunya lebih. Tapi maaf, Ibu ini punya agenda hari ini, ya apalagi ini sudah menjelang siang, mungkin terlambat datang ke sekolah kita. Sebab itu perhatikan baik-baik. Jika ada diberikan panitia nanti tanya jawab, harus bertanya. Kalau nggak bertanya, berarti ini bisa dikatakan hanya duduk diam ketawa paling-paling. Boleh ya? Boleh.
Nah, saya kira itu saja Bu. Dan nama Ibu nggak asing sama mereka. Beberapa bulan yang lewat, saya pembina upacara sudah saya sampaikan. Ya, kalau nggak salah tahun yang lewat. Saya lihat di media sosial, di grup kepala sekolah, Ibu sering tampil di luar sana. Jadi saya ceritakan ini profil Ibu ini, yaitu ini keluarga besar, keluarga inti daripada, mohon maaf, Bapak Haji Duyung. Jadi anak-anak ini sebagian besar sudah tahu. Oleh sebab itu, jangan sungkan-sungkan Ibu. Jika pun Ibu marah-marah nanti entah ketawa, silakan Bu demi kebaikan. Saya kira demikian, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang. Kita beri tepuk tangan lihat ke Bapak Kepala Sekolah Yayasan Dewi Anggota. Sepertinya ada yang bersama Pak, kami juga tim heran kenapa Bu Erni ingin meminta kemari. Ternyata ini sudah menjadi harapan dari adik-adik kami semua ya. Doa dari Bapak, jadi untuk itu manfaatkanlah waktu hari ini. Memang pas dimanfaatkan saja kami hari ini memang satu harian pedong, tapi ada 3 titik, jadi paling maksimal 1 jam. Silakan nanti mau bertanya, mau sharing, itu silakan manfaatkan waktu hari ini. Selanjutnya sama kita udah nggak sabar ya. Langsung pengen dengar suara Bu Erni? Udah mau langsung dengar? Langsung dengar? Iya, hal ini langsung saja. Sambutan dan arahan bimbingan dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang terhormat Ibu Erni Arianti Sitorus SHMKL dengan keputusan yang mulia. Kami silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang pada pagi hari ini kita semua diberikan nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di halaman sekolah dalam keadaan selamat walafiat. Dan yang seiman dengan saya, mari kita panjatkan salawat dari Islam kepada junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita sampai ke Amin. Pak. ya, kenal sama saya. Pak, kenal? Kenal? Kenal nama Bu. Kenalkan nama saya Arianti Sitorus SHMKL. Saya adik kandung dari Bapak Kabupaten Utara, Bapak Ibu Sitorus. Dan kalau kenal dengan Bapak Haji Duyung, beliau adalah orang tua saya. Jadi kalau Pak kenal sama saya wajar saja, karena memang pada tahun 2019 lalu adik-adik belum memiliki aktif di suara untuk ini. Sekarang sudah usia berapa? Sudah punya KTP belum? Yang udah alhamdulillah. Dan semuanya ini 17 tahun ya? Iya ya? Ada juga yang 17 tahun. Kalau di 2024, kalau yang udah 17 tahun berarti sudah bisa mandiri. Saya nggak bilang mandiri saya, memang agenda saya hari ini kita berikan kampanye. Tapi kalau adik-adik mau mandiri saya juga mau. Ya di sini, ngapain sih? Ini ngapain sih? Kan jauh-jauh dari sekolah. Saya ini sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai tugas ini dalam rangka siapa penegak dasar ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan di daerah pemilihan saya. Sebenarnya terserah saya harus melakukan kegiatan ini, mau itu di lingkungan masyarakat, mau di sekolah-sekolah,
Itu kebanyakan saya melihat anggota DPR itu puasa. Anggota DPRD yang lain itu mengadakan kegiatan seperti itu di lingkungan masyarakat. Apa saya ngomong di sekolah-sekolah? Karena ini penting. Ini adik-adik sekalian ini adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan menggantikan kami semua yang berada di depan. Saya tak mungkin terus-terusan menjaga anggota DPR sudah tua ya. Menggantikan itu siapa adik-adik sekalian? Semua kita mempunyai kesempatan yang sama di dunia politik ini, apalagi tahun menuju tahun generasi Indonesia emas ini. Adik-adik semua tidak boleh alergi dengan yang namanya politik. Apa saya bilang seperti itu? Pada tahun 2024 akan datang, sebesar lebih dari 50% pemilih itu adalah kaum milenial dan Z, kalian dari Z ya. Karena dia seusia kalian itu lebih dari 50% memilih waktu-waktu kalian duduk kursi DPR. Dan kadang kalian merasa anak-anak merasa tidak penting untuk memilih. Jangan tidak memilih, jangan sampai tidak mengalihkan diri. Kalau sudah mengangkat itu sudah bisa datang ke TPS untuk memilih. Ini 2024 anak demokrasi. Kali ini hadir di depan ini saya dengan Bapak Anies masih di usia muda. Beliau juga akan ikut nanti di 2024 sebagai calon legislatif perwakilan dari Kecamatan Kuala masih muda beliau sudah pernah diangkat ikut dari ketua AMPC Kabupaten Labuhan Batu Utara Berarti kalian semua mempunyai kesempatan yang sama juga seperti itu. Artinya tidak boleh alergi, tidak boleh tidak mau terjun dan mengikuti politik. Adik-adik kita perlu sadar bahwa kita sehari-hari itu diatur oleh keputusan dan kebijakan politik. Ya peraturan, baik itu peraturan daerah, peraturan daerah provinsi, kabupaten, semuanya diatur oleh keputusan politik. Siapa yang mengatur? Anggota legislatif bersama dengan apa anggota legislatif? Anggota DPRD. Jadi semua kehidupan saya diatur oleh kebijakan politik, baik itu dalam menentukan kebijakan bahan baku, BBM, dan juga dalam memilih menteri. Memilih aja terus dengan keputusan dan kebijakan politik. Berarti adik-adik semua jangan ragu. Sekarang sudah boleh tak sih 17 tahun ikut masuk dalam kartu anggota satu partai boleh? Boleh, tak apa bergabung di satu partai belajar. Dan mestinya kalian semua tidak akan lagi menuju Indonesia emas. Karena kami betul. Hanya dari itu, dari sekarang pun biasanya saya ke sekolah juga sosialisasi juga obat. Tapi memang pada tahun itu kita lebih ada kegiatan baru yaitu seperti ini program puasa di 13 nantinya narasumbernya sendiri itu saya undang sengaja dari Putra asli Kuala juga. Ini menjadi motivasi dan semangat buat adik-adik semua. Jadi tadi juga saya sampaikan Bapak Kepala Sekolah bahwa sekolah pertama yang saya datangi saya sudah hampir bertemu banyak sekali sekolah SMA yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Utara ini sampai udah bingung saya ketemu lagi. Jadi memang saya agak baru lah di semenjak datang ke sini kembali
Dan hari ini seharian ada di Kuala Lumpur ini ada 3 kegiatan. Hari ini saya hari ini bersama adik-adik semua di sini. Kemudian nanti saya akan ke Pakalima, ada acara reses dengan pengantaran saya di Semanggilan. Jadi saya rasa inilah rangkaian dari saya untuk kasih kepada semua yang ada di sini. Mari kita dengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh para speaker nanti supaya menjadi tambahan ilmu untuk adik-adik semua. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam. Ya, demikian sambutan dan arahan pimpinan dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang dilayani Torus SMK. Yuk, beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk kegiatan baik, adik-adik sekalian, para peserta wasbang. Selanjutnya, tentunya, mari sama kita dengarkan dengan konsentrasi penyampaian materi tentang wasbang yang disampaikan oleh narasumber kami yang merupakan Ketua MPG Kabupaten Labuhan Selatan Utara juga Ketua Pimda Partai Golkar Kecamatan Kledong. Dengan tepuk tangan yang meriah, Bung Limbah Ketua Pengurus FN kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Yang pertama yang saya hormati Ibu Erni Arianti Torus, SK MKM, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dan yang saya hormati Bapak Sekdam, terima kasih atas waktu Pak Sekdam. Dan yang saya hormati Pak Lurah, dan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, dan yang saya hormati teman-teman Bapak, teman-teman SPG, terima kasih atas waktunya. Dan yang kita hormati para dewan guru, Bapak Ibu kalian, dan yang saya sayangi adik-adik semua. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka belum saya memulai sambutan maka saya perkenalkan diri. Saya lahir di desa Airikap atau Selatan. Artinya saya orang Kedong. Cuma 2005 saya sudah merantau ke Aikonopan karena mengikuti pendidikan di SMP Sultan Hasanuddin. Ya sama seperti di Polwedan ini yayasan. Dipenjahitkan kalau di Aikonopan namanya Sultan Hasanuddin. Saya SMP udah jadi anak posisi. Alhamdulillah tamat ya SMA Negeri 1 Kolulu dan S1 di UNSU, S2 juga selesai di UNSU. Alhamdulillah sekarang beraktivitas di kampung saya. Mungkin di sini saya diajak atau diundang oleh Ibu Erni untuk share atau berdiskusi dengan adik-adik semua dalam sosialisasi penyaluran ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan. Satu hal yang sama kita pahami, dalam bernegara ini kita memiliki ideologi, itu yang namanya Pancasila. Dan Indonesia ini terdiri dari 4 pilar. Yang pertama Pancasila, dasar 1445, dan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya rasa di Kuala Lumpur Pak sudah menerapkan yang namanya 4 pilar, apalagi ideologi Pancasila. Kenapa? Kita di Kuala Lumpur ini sangat beragam. Penduduk kita majemuk, banyak suku dan agama, tapi sepengingatan saya, rasanya tak pernah terjadi yang namanya gesekan dan benturan. Artinya apa? Artinya orang kecamatan Kuala Lumpur sudah maju, sudah dewasa. Walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap kita hidup di bawah naungan Pancasila. Ibarat 4 pilar ini, ibarat teratak kita ini, kakinya ada 4. Dan Indonesia ini seperti langit ini. Jadi Indonesia ini, kalau nggak ada 4 pilar ini, mungkin tabrak-tabrakan kita semua.
Dalam arti tabrakannya, mungkin di Pancasila itu yang pertama kan ketuhanan Maha Esa, artinya kita beragama. Tidak ada orang beragama, tidak ada satu agama manapun yang mau saling berpecah belah. Semua agama mengajarkan kebaikan, betul tidak? Tidak ada agama yang mengajarkan untuk supaya ada benturan antara agama ada atau agama lain. Itu sangat kita banggakan. Yang pertama, itu yang pertama Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Jika hidup di Indonesia ini ada aturan. Artinya apa? Kita tidak juga bisa suka-suka. Dalam arti aturan ini bukan berarti kita tidak memiliki kebebasan untuk berpendapat. Kita bebas. Karena negara kita menganut namanya demokrasi. Hanya saja aturan ini untuk dijalankan sebagaimana untuk menjaga kerukunan kita selama bangsa Indonesia. Yang keempat, NKRI. NKRI ini dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Ada kulitnya putih, ada kulitnya hitam, ada matanya sipit, ada hidungnya pesek, ada hidungnya mantul. Tapi kita harus rukun dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap satu. Karena apa? Kita harus menghargai yang namanya jas merah. Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Kalau kata Bung Karno. Karena perjuangan para pejuang yang memerdekakan Indonesia ini sangat keras, mengusir penjajah. Jadi hari ini kita yang sudah hidup damai, mari kita jaga. Apalagi sekarang kan yang seperti dikatakan Ibu Erni tadi, Indonesia insya Allah 2045 mengalami yang namanya bonus demografi. Yang dimaksud bonus demografi ini adalah lebih banyak di tahun 2045 nanti usia yang produktif yang hidup. Seperti adik-adik ini. Sekarang mungkin usia kamu kita anggap 17 tahun atau 20 tahun. Berarti sekarang 2024. 20 tahun ke depan Indonesia mengalami yang namanya masa-masa keemasan. Jadi kalau adik-adik hari ini tidak belajar dengan baik, suatu saat kita akan jadi penonton. Maka harapan kami, jangan minder. Walaupun kalian anak SMA, kalau memang ada cerita politik, tidak apa-apa, ada bergabung, ada berdiskusi. Karena anak muda atau adik-adik ini seperti dikatakan, tidak boleh energi akan politik. Memang benar, kalau kalian tidak memilih, tidak ada apalah kita nggak usah lagi orang tua yang mendukung si A atau si B. Contoh pilpres. Kalau kita tidak terlibat, sangat disayangkan. Artinya apa? Harga cabai, harga minyak goreng itu ditentukan oleh orang-orang politik. Jadi kalau adik-adik muda politik, jangan salahkan besok emaknya di rumah merepek kalau harga minyak goreng mahal. Dan tidak ada yang tidak mungkin. Saya lihat 2002 saya pergi sekolah nggak pakai sepatu. Bukan berarti nggak mampu beli sepatu di Penewa, tapi mobil ke sekolah itu jalan masih becek. Pada saat itu kita masih Labuan Batu. Alhamdulillah sekarang semenjak menjadi Laguna, program Pak Bupati untuk membangun air Medok ini sangat luar biasa. Sama-sama kita ketahui tahun ini lebih kurang ada 100 miliar lebih untuk membangun jalan prioritas miliar dan itu. Apa dulu untuk Pak Bupati Laguna? Dulu saya pulang sekolah kan menyeberangi sungai, nggak ada sampan Pak, pulang sekolah pernah. Jadi baju tas dimasukkan dalam tas, jadi baju itu di atas air itu pulang. Dan itu saya alami sendiri. Dan hari ini kenapa saya pulang kampung untuk mencalonkan anggota DPR seperti kata Bu Erni? Saya ingin mengabdi. Saya ingin berkolaborasi dengan Bapak Bupati. Bagaimana mendorong program-program untuk pembangunan di kampung kita ini. Karena jangan sampai apa yang saya rasakan dulu dirasakan oleh anak saya dan ibu saya di depan dan adik-adik semua. Kita berharap ya, maksud kata Pak Kepala Sekolah tadi, lintas dari hari Kap atau dan kembali kan sangat luar biasa. Tapi kita doakan mudah-mudahan tahun ini pembangunan jalan yang di program Pak Bupati, insya Allah sampai ke daerah Pulau Negara mungkin lebih dekat. Mudah-mudahan Pak Bupati nanti bisa 2 periode tuntaslah jalan itu di daerah. Amin, amin ya Allah. Dan di sini materi kita wawasan kebangsaan. Kalau kita mau menjaga bangsa ini, terutama jauh yang namanya narkoba. Narkoba itu awalnya coba merokok. Ini untuk cowok-cowoknya.
Jadi kalau bisa jangan rokok, jangan narkoba. Karena apa deh? Ini sengaja narkoba itu dimasukkan sebanyak-banyaknya di Indonesia, dicekoki. Supaya apa? Supaya 2045 nanti gagal masa keemasan Indonesia. Artinya apa? Untuk menghancurkan suatu negara itu, hancurkan generasi. Makanya saya berpesan kepada adik-adik semua di sini, kalau bisa marilah kita jaga. Kalau kita tidak bisa mengajak orang lain untuk berubah, setidaknya diri kita harus kita perbaiki. Karena mungkin kalau kita ajak orang, kalau kita nggak mencerminkan yang baik, orang nggak akan dengar deh. Maka harapan kita adik-adik menjadi kontrol sosial. Bagaimana kalau ada di lingkungan yang tidak baik, harus berani. Jangan karena anak SMA contoh di lingkungan atau gang-gang ini ada yang tidak baik. Kalian harus berani. Harus berani sampaikan aspirasi itu, harus berani laporkan ke pihak berwajib atau polisi. Atau harus berani tangkap rame-rame. Gimana Pak Kapten? Karena narkoba ini sangat luar biasa. Jadi kalau sudah ada teman kita atau di lingkungan kita yang sudah terkontaminasi, jangan dijauhi deh. Kalau bisa dirangkul. Karena apa? Beliau adalah korban. Jangan beliau sudah korban, kita makin jauhi, nanti beliau makin terlalu dalam terjerumus. Kalau bisa kita rangkul, kita ajak di dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Mungkin saya juga tidak berpanjang lebar karena Bu Dewan ada acara reses lagi di Pangkalunang dan ada reses di Desa Simandulang, dan kepada adik semua saya berharap jadilah anak-anak yang luar biasa untuk Kecamatan Kuala Ledong. Kenapa saya bilang begitu, Dik? Saya 2005 merantau ke Ikonopan dan 2009-2010 saya masuk SMA Negeri 1 Kuala Lumpur. Saya anak kampung deh, tapi di SMA Negeri 1 saya ikut berkompetisi pemilihan ketua OSIS. Dan alhamdulillah 2009 saya terpilih menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 1 Ikonopan. Artinya apa, Pak? Tidak selamanya anak kampung itu kampungan. Kita harus punya semangat. Apalagi Tanjung Ledong salah satu penghasil laut. Orang kita seperti makan ikan, karena ikan itu sumber protein. Jadi biasanya orang-orang yang sering makan ikan lebih pintar. Jadi kita kalau merantau atau kota harus berani. Jangan karena kita merasa makanya di kampung kita ini masih serba kekurangan, terus kita mau kalah tidak. Artinya apa? Lahir bisa di mana-mana, tapi mimpi tetap harus melangkah. Itu harapan kita kepada adik-adik semua. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Di sana sini mungkin ada kekurangan atau saya beserta teman-teman hadir di sini ada salah dalam bersikap dan berucap. Kepada Allah saya memohon ampun, dan kepada kita semua saya memohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri kesempatan yang mau bertanya. Ada? Kalau kami biasanya bertanya dapat. Biasanya kami kasih hadiah yang mau bertanya. Ada? Nggak ada? Pas? Oh ya, silakan. Sebut nama kelas ya. Perkenalkan, nama saya Sekiranya teman-teman Bulan, saya dari SD Simpang. Saya menjelaskan kepada Ibu Erni Ariyanti SHMKM, apa itu ideologi Pancasila? Silakan, sini tangan. Silakan. Ini Pak. Kenalkan, saya Natalina Iqbal, saya dari Kelompok Iqbal, saya karena tadi kegiatannya kegiatan perluasan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan. Bagi saya, apa sih dampak positif dan dampak negatif dari perluasan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan? Jauh dua ya. Karena agenda yang
menjawabnya pertanyaannya untuk narasumber, bukan saya. Ya, kalau saya coba tanya yang lain. Ini yang menyampaikan materi ini narasumber, berarti narasumber yang harus menjawabnya. Ya. Ya, silakan dua pertanyaan oleh Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan pertama dari Adinda Manulang. Apa tadi? Apa yang dimaksud dengan ideologi Pancasila? Ideologi Pancasila ini adalah dasar negara. Ada yang hafal? Atau ada yang hafal di Pancasila? Satu, dua, tiga, empat, lima. Artinya yang dimaksud ideologi Pancasila ini adalah kita harus dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari dengan yang terang beragama, adil dan makmur, persatuan Indonesia. Contoh, salah satunya apa? Contoh kita kan memilih Bu Erni. Artinya kan nggak semua aspirasi masyarakat ini harus disampaikan. Maka Bu Erni kita pilih untuk perwakilan kita di sana untuk menyampaikan aspirasi. Jadi ideologi Pancasila itu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita dapat berbaur, dapat rukun, dapat lebih maju, tidak ada perpisahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi deh, kalau saya rasa Pancasila ini sangat dulu para pahlawan kita, para tokoh bangsa merumuskannya sangat luar biasa. Artinya apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa itu artinya kita adalah orang yang beragama. Kita harus hidup rukun. Contoh di Galuh Ledong ini, saya rasa belum pernah terdengar antara gesekan ini sama ini, belum pernah terjadi. Artinya apa? Orang Ledong sudah menerapkan yang namanya ideologi Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin begitu. Terima kasih. Baru yang kedua, apa manfaat wawasan kebangsaan dan negatifnya? dampak positif dan negatif. Dampak wawasan kebangsaan. Artinya dampak positifnya dia. Yang pertama, kita harus mengenali yang namanya Indonesia itu adalah rata-rata masyarakatnya budaya timur. Jadi kalau kita mau mencintai bangsa ini, maka kita harus kenali dulu karakternya. Contoh, budaya timur itu kan penuh dengan santun, dengan toladan, dengan sikap yang baik. Jadi kalau ada orang-orang yang mungkin menurut kita tidak baik, mungkin dalam kesehariannya, mungkin dalam wawasannya untuk menjaga kebangsaan ini kurang. Maka mari sama-sama program IPRI ini kita berharap tidak hanya di sekolah di Penjahitan ini saja. Kita berharap ini untuk sekolah. Artinya apa? Adik-adik dari usia dini harus diberitahu bahwa pentingnya mencintai bangsa Indonesia ini. Karena apa? Wujud bentuk cinta kita harus benar-benar menerapkan dengan cara apa? Menjaga kerukunan. Jaga kehidupan kita dengan menjauhi narkoba. Saya rasa contoh sekarang ini isu yang lagi hangat itu isu internasional tentang antara Israel dan Palestina. Kita sangat bersyukur di hari ini kita masih bisa hidup damai, bebas, belajar dengan tenang. Jadi kalau adik-adik ke depan tidak fokus, maka sama dengan adik-adik tidak mencintai bangsa ini. Apa mau bangsa kita suatu saat dijajah orang lagi? Kita tidak mau. Sangat sia-sia darah para pahlawan kita membebaskan dari penjajahan kalau kita hanya main-main sekarang. Maka harapan kita efek atau dampak untuk wawasan kebangsaan ini kalau bisa dibawa kehidupan lingkungan kita sehari-hari dengan apa? Selalu memberi contoh yang baik. Kalau dampak negatifnya, saya rasa kegiatan ini tidak ada. Karena kegiatan ini sangat positif. Artinya apa? Kita mengajarkan kita bahwa harus yang namanya mencintai NKRI. Walaupun kita berbeda-beda suku dan agama, tetap patokan kita yaitu Pancasila. Jangan mau dia terpecah belah. Karena banyak negara-negara terpecah belah itu sebenarnya ada kepentingan negara lain. Contoh Indonesia ini sangat rawan digesek. Sama seperti Sumatera Utara. Miniaturnya Indonesia itu barometer kalau rusuh Sumatera Utara ini maka pecah lagi. Kenapa? Di Sumatera Utara ini sangat luar biasa sukunya banyak. Ada Melayu, ada kita Batak, ada kita Tionghoa, banyak. Jadi
Kalau di Jawa sana kan memang mayoritas orang kita Jawa. Di Papua memang mayoritas orang kita Papua. Atau di Makassar orang Bugis, suku Bugis. Tapi kalau di Sumatera Utara ini sangat majemuk. Jadi Indonesia ini ketika ada terjadi kerusuhan di Sumatera Utara, mudah-mudahan pecah Indonesia. Itulah kira-kira. Maka harapan kita yang tinggal di Sumatera Utara, khusus di Kecamatan Kolonegong, mari kita jaga ini semua. Jangan sampai terjadi yang tidak untuk negara kita. Sangat sayang. Dan saya berharap kepada adik-adik semua, saya punya harapan suatu saat kalian harus bisa berdiri seperti Bu Erni. Amin. Suatu saat harus bisa menjadi kepala sekolah. Amin. Suatu saat harus bisa menjadi Pak Sekcam. Amin. Atau Pak Lurah. Amin. Atau seperti cita-cita saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara. Amin. Saya mungkin mengakhiri, saya mohon doa seperti yang bilang Bu Erni tadi, kalau memang adik-adik sudah bisa memilih, bukan termasuk kampanye, tapi kalau memang belum ada pilihan atau sudah ada pilihan, alangkah baiknya kita coba lihat sosok Bobi. Artinya kita tidak mau mencari sosok pemimpin membeli kucing dalam karung. Kalau bisa, ayo sama-sama kita berkolaborasi. Saya Pak Kepala Sekolah, saya ngomong sama kawan-kawan. Termasuk tadi malam saya diskusi sampai malam sama Pak Sekdam, saya bilang, kalau saya punya kesempatan Pak bisa menjadi anggota DPR Labura ini, satu periode tidak ada perubahan di kampung saya ini, periode kedua saya dicalon dan saya nggak mau. Untuk apa? Tujuan saya masuk ke dalam itu bagaimana untuk bermanfaat untuk kampung kelahiran. Tapi setelah saat saya dipercaya untuk jadi mewakili, tidak ada manfaat saya, malah saya ogah-ogahan ke mana-mana, saya tidak peduli sama kampung ini. Saya pastikan periode kedua saya tidak mau mencalon, walaupun ada yang di rumah tapi enggak. Karena tujuan kita memang pulang berjuang dan untuk mengabdi kampung kelahiran. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya para peserta waspada yang kelihatan mungkin dua pertanyaan tadi sudah mewakili dari. Oh, masih ada satu luar biasa. Silakan. Iya. Oke, ya silakan. Bu, ya, bertanya kepada Ibu Erni Arjani SKKM. Pertanyaannya, apakah yang Ibu lakukan kepada daerah yang Wedong kalau ingin terpilih sebagai anggota DPRD? Ya. Perkenalkan, nama saya Rian Mutia. Saya dari kelas 11 2A. Di sini Bu, saya ingin bertanya. Tadi kan Ibu bilang bahwa di usia milenial seperti kami ini, kami dilarang ikut alergi dengan politik. Nah Bu, saya ingin bertanya, bagaimana cara kami agar kami tidak alergi dengan politik dan seberapa besar peran kami dalam politik ini? Terima kasih. Ya, yang nggak memiliki mandi pakai sabun, gosok gigi, terus mandi 3 kali sehari. Ya, Mas ya. Baik, ini sebetulnya fokus untuk Ibu. Enak nih Bu. Kalau Ibu terpilih kembali, apa yang Ibu lakukan untuk Wedong zaman? Nggak tahu. Oh, sampaikan Bu. Ayo, Bu, silakan. Sebenarnya sudah terpilih. Kembali di 2024, mudah-mudahan masih terpilih kembali. Saya ini terpilih bukan hanya dari Solo ini saja. Dapil saya itu 3 kabupaten, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan Labuhan Batu. Ada 3 kabupaten yang memilih saya. Tapi suara terbesar yang menyumbangkan untuk saya hingga saya hari ini sudah menjadi anggota DPRD provinsi itu adalah Kecamatan Labuhan Batu Utara sebesar 40.000 suara. Kalau saya tidak salah, suara saya di Kecamatan Kalolere ini 2.000 kalau saya nggak salah, nggak lebih dari 2.000. Padahal pada tahun 2018 lalu saya sering sekali berkunjung ke Kalolere. Dibilang, Ibu sebelum nanti Ibu datang ke sini sudah sering. Saya kalau ini banyak sekali acara yang mengundang saya datang pada tahun 2018 tahun. Hari ini makanya
bilang kenapa kita harus memilih itu jangan saya saja, karena kita kan juga harus punya perwakilan dari kabupaten. Kalau dari kabupaten, tempatnya yang dari kabupaten dulu, kemudian baru disampaikan ke provinsi, lalu kemudian ke DPR. Hari ini adik saya kandung usianya masih 28 tahun. Hari ini beliau berhalangan hadir bersama kita karena ada acara pengajian akbar di Kecamatan Kolihulu. Usianya masih 28 tahun, tapi beliau berani untuk maju ke Senayan, ke DPR RI, mewakili kita semua nanti di Jakarta, di pusat istilahnya ya, kan DPR kabupaten, DPR provinsi, kemudian DPR RI. Kalau ditanya apa yang sudah saya buat dan apa yang akan saya buat, saya ini ajukan diri Bapak Bupati Labuhan Batu Utara. Setiap kegiatan pertemuan saya selalu mengundang perwakilan dari pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara yang seharusnya itu adalah tugas dari DPRD Kabupaten. Saya ada digaji hanya dari DPRD provinsi, tapi tugas saya menjadi dua. Oke, kenapa sih? Setelah saya datang, ada pembangunan di kampung itu karena komunikasi saya yang baik dengan Bapak Bupati, karena dia adalah abang kandung saya sendiri. Mungkin banyak yang menjadi anggota DPRD bukan dari keluarga Bupati, tapi saya mungkin tiap datang pasti hanya memberikan janji karena komunikasinya tidak baik dengan tempat. Saya bukan menjelek-jelekkan tidak, tapi inilah keuntungan kalian memiliki saya sebagai perwakilan, karena mudah bagi saya untuk berkomunikasi dengan abang-abang saya. Karena sebaiknya memang yang kalau pembangunan di sini itu yang membangun itu kabupaten. Jangan lintas provinsi itu ada yang tebusannya sampai ke Asahan yang mungkin nanti akan dibangun tidak selesai. Nanti akan dibangun yang tebusan nanti ke Asahan. Dan hari ini Bapak Bupati juga sudah melontarkan anggaran kurang 100 miliar untuk pembangunan di dua kecamatan ini melalui Hilir Ledong. Dan itu anggarannya murni dari kabupaten. Saya dibilang anggaran dari provinsi untuk kesini itu ya saya di provinsi, saya belum bisa memberikan anggaran dari provinsi ini karena kalau hanya saya sendiri dan sebenarnya itu saya itu ada 7 anggota DPRD provinsi yang kalian pilih dan kalian wakili dari partai lain, bukan partai saya, dari partai saya hanya saya sendiri, tetapi saya hanya bisa memberikan bantuan keuangan provinsi itu tidak begitu banyak karena apabila saya sendiri itu tapi kalau kita bergabung anggota DPRD yang lain itu kan menjadi banyak bantuan yang akan diberikan kepada Kabupaten Labuhan Batu Utara itu sendiri. Tetapi hari ini saya sendiri yang memikirkan Kabupaten Labuhan Batu Utara ini. Yang lainnya kalian kasih suara tapi dia pindah ke kabupaten tetangga. Kan juga tuh ya pemilihan Labusa dengan Labuhan Batu. Dan kemudian apabila saya sendiri dan yang lainnya memberikan anggaran itu ke kabupaten sebelah, sementara kalian sudah memberikan suara kalian banyak dari Kabupaten Labuhan Batu Utara ini, dan yang asli dari Kabupaten Labuhan Batu Utara ini ada 5 orang. Ada 5 anggota DPR. Saya sendiri perempuan. Duanya lagi itu putra putri asli dari Kabupaten Subang. Putra asli dari Kabupaten Subang. 5, kurang saya 1, 4-nya ngapain kemana? Hari ini juga saya nggak cerita khususnya untuk Tanjung Ledong saja, untuk di Kecamatan Kolihulu saja yang bisa saya cerita. Tapi hampir seluruh Kabupaten Labuhan Batu Utara perguruan swastanya sudah banyak yang saya bantu di Bapak Kepala Sekolah. Kalau Bapak
Bapak mau saya bantu, Bapak harus membuat proposal kepada saya misalnya untuk pembangunan ruang kelas baru, boleh diajukan proposalnya kepada saya dan saya turun dari provinsi. Kalau untuk menurut ibadah ini sudah proses yang undang ibadah yang saya bantu sedang proses di gubernur dan nanti juga Pak Andos juga ada beberapa memberikan proposal kepada saya untuk bagian kepada umat proposal ini tidak bisa saya lanjutkan di 2024 kalau saya tidak jadi kalau sekolah kalian ini masuk di 2023 ini sekarang kalau 2024 saya tidak pasti saya tidak bisa masuk sudah pasti ya nggak mungkin mereka kasih ada proposal dari tim yang lain aja saya bisa membantu sebenarnya Adinda, kamu itu supaya kamu tidak anti dengan politik, tidak mau maksud saya tidak mau dalam politik itu ada dari sekarang dan sebenarnya organisasi kalian di sekolah itu sudah mengajarkan kalian berpolitik, itu sudah berpolitik bahkan seluruh pemilihan kepala daerah, organisasi semuanya harus mengalami kebijakan politik agenda dan sudah menunjukkan organisasi itu sudah termasuk dalam tidak alasannya kalian tidak artinya kalian dalam berpolitik. Nanti di saat sudah memang yang selesai sekolahnya sudah pasti ada ya rata-rata sekarang juga banyak anak-anak muda yang sudah mendaftarkan dirinya sebagai anggota partai dulu. Kenapa? Karena kalian takut nih. Memang ya, kalian mengaku partai desa kan lama-lama sama bapak-bapak. Dari sekarang yang masih muda seperti ini, boleh kalau ini Pak Ika ini loh ketua apa ya? Ketua Golkar Kecamatan Pangulang yang Pak boleh nggak kami bergabung? Boleh nggak setiap kegiatan kami diikutkan? Boleh nggak itu tidak termasuk tidak aktif dalam polisi. Ada betul Pak. Oh Pak sekolah. Anak-anak kami kalau ditanya bapak itu siapa lagi mau bertanya pasti ada kan? Ada kan? Pasti ada. Tapi sudah kami pun nanti bapak ibu gurumu sedikit-sedikit bisanya menjawab. Kalau perkara politik ini sedikit ya waktu kita terbatas. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewan juga Bapak calon Dewan. Sekarang calon tahun depan sudah pasti itu. Amin tidak? Lemas kamu siang-siang. Terima kasih sudah menyebarluaskan ideologi Pancasila dan menguatkan wawasan kebangsaan. Sedikit mungkin oleh kami kepada Ibu Dewan. Begini Bu, dari pembuka saya bilang dunia pendidikan kita sekarang ini tidak baik-baik saja. Ya, alhamdulillah kalau di sekolah kami ini baik guru maupun siswa sampai saat ini masih berjalan dengan baik, seia sekata, walaupun sukunya majemuk, agamanya majemuk, kami saling menghormati. Tapi Bu, satu yang kami khawatirkan, jadi untuk jangan sekedar datang hal-hal yang tidak diinginkan, ada tidak program di provinsi tentang
ini kegiatan penyebarluasan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan kepada orang tua siswa. Karena sekarang kalau kita lihat terjadi begal, sekolah yang diuber-uber, gurunya yang ditakar rame-rame, entah dari mana saja. Ya. Narkoba, kedapatan anak sekolah, gurunya yang diuber-uber, kurang beginilah, kurang begini. Belum lagi pencurian, belum lagi apa namanya yang rame-rame itu, tawuran. Semua bebannya kepada guru. Jadi kalau adalah programnya untuk menasehati orang tua daripada siswa kami, ini kami ucapkan terima kasih. Jika pun belum ada, mungkin bisa nanti ibu bawa ke sana untuk dibawakan ke turun. Saya kira gitu aja, ibu dan bapak berdua. Kalau kita lihat ini warna baju kami ini kuning ini, ketawa bapak ini, jangan kasih pak. Anak-anak kami, tadi ada istilah jangan memilih apa tadi? Kucing dalam karung. Dalam karung dia, tahu-tahu itu kucing jantan atau betina? Enggak tahu kan? Jangan-jangan suaranya kucing dibuka dengan anjing. Kan begitu kan? Iya kan? Iya tidak? Iya. Jadi kamu pun nanti jangan asal apa kata orang, apalagi di media sosial, tak tahu lihat mukanya, hati-hati. Ini wilayah kita ini dah. Jalan kita belum tuntas. Ya, paham mas bapak kan? Paham. Kalau nggak paham nanti di luar acara ini. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Ini Bapak, sebenarnya kan kegiatan ini tuh mulai saja saja mau itu organisasinya, mau itu siswanya, mau itu dalam lingkungan masyarakat. Tapi mungkin sebagian anggota dewan itu memilih di lingkungan masyarakat, tapi saya itu memilihnya di lingkungan sekolah. Kalau masalah bullying, masalah tawuran, masalah ini kita sudah begal ini sudah ini udah juga bukan Pak? Ada ya. Jangan gara-gara kalian melihat media sosial ada begal, kalian kita juga pengen ngetren jadi begal. Kalian katanya harus belajar ngerti dewan, bukan jadi begal. Jangan sia-siain kalau datang ke sini bukan pengen kita dari saya malah pengen kita di begal enggak. Itu nggak ada konten, cuma perkara konten kalian masa depannya yang salah. Jadi apa sih persyaratannya dari anggota DPR itu berbuat baik dulu, berbuat baik dulu. Kalau nggak sampai memilih bekal, kita mau nggak? Mau? Kata kalau kalian narkoba, kalian nggak? Persyaratan menjadi anggota DPR ini nanti kalian berapa nih? 5 tahun ke depan udah bisa kalian dicalonkan. Kalau itu juga sekarang 5 tahun ke depan dari 22 tahun udah bisa mencalonkan kalian narkoba, pas narkoba gimana? Lolos nggak? Lolos kan? Lihat nih kalau label ini nggak tahu saya ya, karena ini saya lihat ini laut lepas. Saya nggak ngerti nih. Yang di sini mudah-mudahan biar aja orang tapi kalian jangan mau beli yang bodoh itu kalian yang jual narkoba itu intar kalian nggak susah bodoh ngapain kita sebenarnya ayo kita tanya-tanya ada pelajaran baik dan kekuatan ini satu lagi saya juga di sini ada bolehnya di sini udah nggak teman-teman sama para temannya sebangku nggak teman ada kalau itu ada berarti kalian bisa ide karena satu saya terus kalian nggak berteman ya mungkin berteman dengan yang muslim aja jangan mungkin non muslim aja itu juga kita ideologi Pancasila keluarga negara tidak boleh kan kita persatuan Indonesia ada ya bunyinya di sini nggak ada yang sok-sok keren mukulin temannya enggak ada bu enggak dong bu kalau ada yang bully temannya yang gaya-gayaan kalian pukul saya akan menjatuhkan korban
Jangan macam-macam. Saya akan membantu Bapak. Jangan sok keren. Betul-betul teman rame-rame nggak usah sok keren. Nggak keren kan? Keren kayak Kak Rimba. Ya, udah ganteng, masih muda, wah itu ya Allah, terpilih jadi anggota DPR itu baru keren. Wah keren. Kalau cewek ini kan dia mau ini jelek nggak mau kok berkelakuan baik. Harus dong jangan minus sama kita harus ada plusnya. Kapan pas kita jelek harus kita berhasil. Yang jangan ada jangan terus kalian yang berkelakuan padahal di sekolah itu bapak ibu ini semuanya sudah mendidik sebaik-baik mungkin. Ketika kalian berulah orang tua kalian kalian berbuat salah di sekolah, kalian cuma tegur supir orang tua kalian datang. Saya dulu kalau saya pulang sekolah, saya bilang saya dipukul sama guru, saya pasti dipukul sama guru. Oh betul Pak, aku dulu gitu. Itu dulu, orang cuma dulu didikannya tetap dipukul. Kalian sekarang dipukul lagi yang ada, kalian marah-marahin sekolah padahal kalian salah. Belajar dewasa Mau baca. dan itu belajar dewasa itu belajar dewasa. Ya kita masalah di sekolah kita bebaskan Nanti Anda Pak. kecuali memang ada juga di sosial ya bapak dunia yang misalnya mohon maaf yang ada perbuatan yang itu kalian jangan takut karena kan sama orang tua kalian juga harus lapor kepada polisi. Cuma kalian yang nggak buat PR, kalian yang terlambat, kalian yang bisa narkoba. Dari mana jalannya? Emang bapak kepala sekolah belum lulus sekolah ini jual narkoba kan enggak? Emang diperbolehkan di sekolah yang bisa narkoba dipergunakan nggak boleh kan? Berarti semuanya harus belajar dewasa dan diri sendiri. Kalau mau jadi Pak Anda harus dewasa dulu, harus berpikir dulu, harus berbuat baik dulu. Nggak ada orang yang jahat bisa jadi betul-betul kalau nggak ada. Ini Pak Anda perlakuan baik. Ya sepakat ya, nggak boleh sedikit ke orang tua ya. Karena orang tua kalian lucu, orang tuanya lucu, anaknya yang salah, mamanya Pak Anda dulu dari sekolah, selama ini udah kamu sekolah. Lucu orang tua kamu. Anak saya yang kelas 3 SD bapak sudah 3 kali di sekolah. Yang pertama kepalanya bocor di dalam kamar, yang kedua ditusuk pakai telepon pensil, yang ketiga baru-baru aja minggu lalu kejadian dadanya ditendang temennya. Tapi saya nggak langsung marah ke sekolah. Saya tanya dulu, kamu yang duluan nggak? Kalau dia bilang enggak, bukan saya yang duluan. Saya buka CCTV ya, saya bilang. Jangan saya marah sama anak orang, kamu yang salah. Saya tidak ajarkan anak saya seperti ini manja sama saya. Walaupun di belakangnya saya datang ke sekolah. Saya datang ke sekolah bukan saya marah-marah. Saya bilang saya mau duduk, anak saya sudah 3 kali kejadian seperti ini. Bapak ibu mau nggak menjaga anak saya lebih baik lagi? Kalau tidak saya pindahkan anak saya ke sekolah yang lebih baik. Mohon maaf ibu, saya bilang orang tua yang mengundang anak saya kan orang tua yang minta maaf. Saya minta maaf, bukan orang tua yang minta maaf. Kita tidak tahu kan ini anak-anak. Mungkin anak saya yang mendorong duluan, atau mungkin anak-anak yang memang saya kamu, tapi saya bilang saya pun dorong soal kita jalan. Itu namanya anak ibu brutal, saya bilang. Bilang ya udah minta maaf, katanya anak saya yang mendorong. Tapi seharusnya bukan aku mendorong, ditinggal lagi. Saya bilang sama anak saya, kan kamu udah berjanji 3 kali. Saya bilang kalau kamu pukul sama teman kamu boleh sampai lagi deh. Itu untuk membentuk mental. Ya betul. Saya bilang sama gurunya, ibu, anak saya ajarkan untuk membalas, bukan untuk berbuat jahat, karena saya harus membentuk mental anak saya dalam melindungi diri. Boleh nggak dalam melindungi diri?
tapi bukan sok keren, rame-rame masukin temennya ke satu ruangan terus kalian sekulirannya itu sok keren. Udah ada lihat kan? Udah ada lihat di media sosial? Udah ada lihat kan? Akhirnya apa, masa depannya hancur. Nah, di penjara, mau di penjara ya, nggak usah kamu juga damai ya, kasihan juga gurunya ini orang tua kalian di sekolah, jadi jangan saling jangan guru disalahkan, nanti kita saling menjaga, saling menjaga diri, jauhi narkoba, yang terpenting jauhi narkoba karena kejahatan berawal dari mengkonsumsi narkoba. Makan ya untuk dari saya, terima kasih Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Sekcam, Bapak Perwakilan dari pemerintahan yang ada di Kecamatan Kololo ini, dan kepada adik-adik peserta sekalian, terima kasih saya ucapkan telah bersedia hadir di sini dalam kegiatan sosialisasi saya ini. Mudah-mudahan pertemuan kita bukan pertemuan yang pertama dan terakhir, masih ada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan yang ketua selanjutnya silakan. Untuk closing acara ada persembahan dari siswa-siswi SMA TI Panjaitan. Itu juga untuk modalkan mereka mewakilkan. Jadi mereka satu kebanggaan kita hari ini akan mereka tampilkan. Silakan untuk persiapan mesinnya, sana harinya. Pada closing acara ambil kota ya Widi Islam. Tawa juga ya tempat duduk ya. Iya gurih ya Pak. Baik, rekan bersama kita saksikan persembahan dari SMA swasta TI Panjaitan. Beri tepuk tangan yang meriah. Karya dari kami. Tengah itu Bapak. Dah habis tak lagi. Oi, duduk kamu oi. Ini solok nak. Solok.
dompet. Tas apa tuh? Tas kebangsaan. Mereka sibuk pera juga. Wah. Dari streaming, Pak.